Apapun yang dimulai dengan kemarahan akan berakhir dalam rasa malu. Jadi orang marah pikirannya tidak jernih. Maka tadi ya kecerdasan emosi itu mix antara emosi dengan pikiran, dengan akal yang jalan. Marah itu menandakan emosinya tidak terkontrol. Biasanya malu. Kalau tidak percaya, kalau sedang marah, teman-teman kan sekarang sadar ponsel itu kan, kalau ada yang marah coba di video. Ya, terus ditonton. Jarang orang, wah cakep banget ya aku pas marah, kan jarang begitu mesti. Mesti nganggep pas marah mesti jelek. Kan banyak ya sekarang kamera-kamera candid itu pas orang lagi marah-marah, lagi nendang-nendang lagi itu. Itu kan kita nonton saja kan rasanya jelek. Jadi mesti pelakunya juga ketika nonton video itu mesti malu. Jadi kemarahan itu, segala yang dimulai dengan kemarahan akan berakhir dengan rasa malu. Kita marah sampai segitunya dengan teman kita, mungkin besok bisa rukun lagi. Tapi ketika mengenang kemarahan kita bersama teman kita tadi, biasanya kita malu. Iya ya, sekarang kita rukun, dulu saya sampai kayak gitu marahnya. Kamu sih, misalnya. Tapi kan kita malu. Kita lepas kontrol sampai marah. Maka emotional quotient, kecerdasan emosi ini penting untuk kita hidup sukses, hidup nyaman. Bahkan ada yang bilang sampai 80%, ada yang nulis sampai 85%. Unsur kesuksesan kita terletak pada kecerdasan emosi ini. Kalau menggunakan bahasa agama, ya kecerdasan emosi ini mungkin berhubungan dengan muhasabah dan muraqabah. Muhasabah itu kemampuan kita menyadari diri, membaca diri, menata diri. Kalau muraqabah itu apapun yang kita lakukan, jangan lupa kita selalu diawasi oleh Allah. Jadi jangan sembarangan. Jadi laksanakan segalanya sesuai dosis dan porsinya. Karena Allah selalu melihat, jangan sampai kita malu di hadapan Allah. Nah ini kesadaran muraqabah namanya. Jadi kalau kita ada di tataran muhasabah dan muraqabah ini, insya Allah kecerdasan emosi kita akan terjamin. Perilaku kita lahir dan batin lebih tertata. Kalau engkau tidak menguasai emosimu, tidak sadar tentang dirimu, tidak mampu menata tekanan emosimu, tidak memiliki empati, tidak memiliki hubungan yang baik, maka sepintar apapun dirimu, engkau tidak akan dapat melangkah jauh. Jadi ya engkau akan jago kandang saja, hebat tapi untuk dirimu saja, pinter tapi untuk dirimu saja. Kamu tidak akan bisa sukses kemana-mana. Jadi engkau tidak akan tercapai cita-citamu, keinginanmu yang tinggi. Karena itu tadi, kamu tidak kenal dirimu. Apalagi yang berhubungan dengan orang lain. Nah, ini quotes dari Daniel Goleman. Kemudian ada dari Aristoteles. Kata Aristoteles, siapapun bisa marah. Mudah marah itu. Kalian kan tidak pernah kursus caranya marah yang baik, ini kan tidak ada. Otomatis orang itu bisa marah. Tapi kata Aristoteles, marah kepada orang yang tepat, dengan kadar yang tepat, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dengan cara yang tepat, tidak dimiliki semua orang. Karena itu tidak mudah. Atau jangan-jangan tidak ada.
Sulit loh marah kepada orang yang tepat saja. Ini kita juga mungkin milih-milih. Kadang apa seharusnya kita marah? Kadang-kadang saatnya kita memaklumi kita marah, saatnya kita menasehati kita marah, saatnya kita nuntun kita marahi. Ada orang sesat dimarahi, padahal kalau orang sesat itu kan ya dituntun biar benar, malah dimarahi. Itu kayak orang jalan-jalan, Pak, mau ke Jogja, loh sampean kok malah ke arah Jakarta, dasar kurang ngajar, kan enggak begitu. Ya ditunjukkan arah yang benar kalau memang sesat. Nah, marah pada orang yang tepat. Apalagi dengan kadar yang tepat. Kadang-kadang kita kan sering over. Marah itu kan kadang salahnya kecil, marahnya besar. Kan sulit kan kita marah kecil. Saya pingin marah Pak, tapi kecil saja kan nggak bisa. Marah itu selalu heboh, mesti besar. Padahal salahnya kecil. Kemudian di waktu yang tepat. Ini juga perlu pembacaan detail. Untuk tujuan yang tepat. Biasanya kalau marah kan kita tidak mikir tujuan. Apa setelah marah terus urusan selesai? Apa setelah marah terus yang kacau jadi beres? Dan lain sebagainya. Maka pastikan kalau marah tujuannya tepat, caranya juga tepat. Karena ini memang sesuatu yang tidak mudah. Social awareness, kesadaran sosial. Ya antara lain tadi ya, kalau tadi memahami emosi diri, kalau sekarang memahami emosinya orang lain. Mampu berempati. Saya tahu kamu sedang prihatin, sedang sedih. Sudahlah, urusan dengan saya nanti saja kalau sudah tenang. Ini namanya mampu berempati. Saya tidak suka sih dengan kamu, tapi kamu sedang berbelasungkawa. Sudahlah, musuhannya nanti sajalah sekarang. Saya minggir dulu biar kamu tidak tambah sedih. Ini namanya punya kecerdasan emosional yang tinggi. Jadi tidak egois, yang dipikir dirinya sendiri saja, tapi juga mampu memposisikan diri di posisinya orang lain. Kemudian mampu berorganisasi. Kalau pas jadi pimpinan, dia jadi pemimpin yang baik. Kalau pas jadi yang dipimpin, dia juga jadi rakyat yang dipimpin yang baik. Ini namanya social awareness. Disuruh merintah ya bisa, diperintah ya mau. Nah, ini namanya social awareness. Banyak di antara kita yang disuruh memimpin tidak bisa, jadi anak buah tidak mau. Itu kan sulit. Tidak punya social awareness, tidak punya kesadaran sosial. Lo hidup bareng orang lain itu kan banyak fungsi yang bermain. Kita perlu kesadaran berorganisasi. Di sini peranku apa, kalau dia perannya apa, dan lain sebagainya. Ini namanya kesadaran berorganisasi. Termasuk social awareness. Kemudian orientasi melayani. Orientasi melayani itu yang ada di pikiran kita, apa yang terbaik yang bisa aku berikan pada orang lain, apa yang paling bagus yang bisa aku berikan pada mereka. Itu namanya orientasi melayani. Dan jadi pendengar yang baik. Seperti tadi ya, jangan dikira pendengar yang baik itu mudah. Kita itu cenderung gatel kalau sudah jadi pendengar itu. Kesusu ingin menasehati lah, ingin segera memberi advice lah, ingin mengeluarkan teori-teori lah. Kita itu sering tidak betah kalau jadi pendengar. Padahal secara teori kan gampang. Ala Pak tinggal diem saja kan nanti mendengar. Iya, tapi saya tidak nyamin kamu tangguh kalau tidak latihan jadi pendengar yang baik. Nah, strateginya apa untuk kesadaran sosial ini? Ini saya terjemah acak saja, terjemahnya kayak ceramah ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. 5S, tidak cuma 3S. Jadi senyumlah, hidup ini indah. Salam dan sapa menunjukkan kita peduli pada orang lain. Sopan itu akhlak, santun itu adab. Jadi ini nanti jadi kunci kehidupan sosial yang baik. Pikiran yang optimis, kemudian
wajah yang ceria, kemudian diri yang mudah bergaul, salam, sapa itu simbol kepedulian, akhlaknya hidup, adabnya jalan. Ini akan membantu menghidupkan kesadaran sosial. Kemudian walk in thy shoes. Walk in thy shoes itu berjalan dengan sepatunya mereka. Ini namanya empati. Kalau kita ngobrol dengan anak kecil, ya cara ngomongnya kita turunkan ke level anak kecil. Ngobrol dengan orang tua, ya sesuai dengan tataran orang tua. Itu namanya walk in their shoes. Itu bagian dari empati. Jangan ngobrol dengan anak kecil nanti pakai bahasa filsafat. Tidak cocok. Nanti sama adikmu yang masih sekolah TK. Gini loh dek, menurut Aristoteles itu, iya mereka tidak ngangkat. Jadi harus walk in their shoes. Jadi biar ngerti sesuai dengan level mereka. Ini termasuk kemampuan sosial, kesadaran sosial. Nah, yang keempat, meningkatkan kemampuan nonverbal. Membaca nonverbal tadi, intonasi suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh, gestur, dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga harus cerdas. Jadi berhadapan dengan orang itu kadang-kadang dia kesulitan mengungkapkan tapi kelihatan dari gelagatnya. Jadi mungkin intonasi suaranya tiba-tiba jadi bulat misalnya, waduh gimana ya Pak, setelah itu berarti dia sedang gelisah. Atau ekspresi wajahnya, atau bahasa tubuhnya, gestur yang dia pakai, dan lain sebagainya, entah sadar entah tidak. Nah itu kalau kita cerdas di sini ya berarti kemampuan emosional kita lumayan. Karena dia bagian dari kesadaran sosial. Baik, untuk mengembangkan kecerdasan emosi kita, pertama yuk kita terus-menerus membaca diri kita. Tanpa henti. Kenapa kok tanpa henti? Karena kita itu bukan barang mati. Jadi mungkin kita berubah seiring pengalaman yang kita peroleh. Baik pengalaman baik atau pengalaman buruk. Maka harus ada waktu yang kita sempatkan untuk muhasabah. Mengenali diri kita sendiri. Dan itu kontinu, rutin, terus-menerus. Kemudian kita pahami apa sih tujuan hidup kita ini. Ini akan membuat kita lebih semangat menjalaninya. Kita melakukan sesuatu dan punya tujuan itu kan lebih kondusif daripada tidak tahu nanti mau kemana. Saya jadi orang baik itu mau apa toh Pak? Itu kalau kita tidak tahu tujuannya kemana itu kan semangatnya kurang. Tapi kalau kita tahu tidak Pak, ini dalam rangka memperoleh ridhonya Allah. Misalnya. Itu kan tujuannya jelas. Ini dalam rangka biar adil makmur kita, itu tujuannya jelas. Jadi mari memperjelas tujuan. Kemudian mari menegaskan perilaku yang ingin kita jaga. Maksudnya kita ini kan pasti ada sifat-sifat baik dalam diri kita. Nah, yang baik ini ingin kita jaga. Tapi ayo ditegaskan. Pak, saya itu meskipun tidak terlalu pinter, tapi saya itu tekun, Pak. Ini akan saya jaga, Pak. Ini namanya menegaskan perilaku yang ingin kita jaga. Sekaligus mengidentifikasi perilaku yang ingin kita kembangkan. Saya orangnya tidak sabaran, Pak. Tapi saya ingin jadi orang sabar. Ini berarti perilaku yang ingin saya kembangkan. Kita latihan untuk jadi orang sabar. Kemudian membiasakan diri dengan perilaku baru yang lebih baik. Jadi karakter, sifat, perilaku itu kan dia tertanam kalau kita biasakan. Maka riyadhah kita antara lain membiasakan perilaku yang baik. Kemudian menelaah buah atau efek dari apa yang kita lakukan.
Kita itu kan sering perbuatan kita dasarnya dorongan emosi. Nah, mungkin saat kita jalankan kita tidak sadar, tapi selanjutnya mari kita berefleksi. Tadi aku ngomong gitu itu pantas enggak sih? Tadi aku mengungkapkan yang seperti itu sopan enggak sih? Nah, ini namanya mikir efek dari yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita mengembangkan kecerdasan emosional kita secara tekun dengan cara-cara ini ya seperti di awal tadi, maka kemungkinan akan apa IQ atau EQ kita nilainya akan semakin meningkat. Jadi kecerdasan emosi kita akan meningkat. Kalau tadi disebut bahwa ini sekitar 40% lebih menentukan kesuksesan kita, ya berarti kita sudah punya 40% variabel kesuksesan ketika kita bisa menaklukkan emosi kita. Baik, skill dari kecerdasan emosional yaitu relationship management. Jadi mampu mengatur, memanage hubungan dengan siapa saja. Tidak hanya harus dengan istri atau dengan anak atau dengan pacar, dengan siapa saja. Cirinya 4, yang pertama mampu menjalin hubungan. Banyak orang yang sulit menjalin hubungan. Banyak orang yang mau kenalan saja bulet sampai semester 3 baru kenalan. Itu berarti dia sulit menjalin hubungan. Dilirik-lirik terus nggak berani nyopo, nggak berani nah itu berarti sulit menjalin hubungan. Sementara temennya yang lain itu hari pertama sudah kenal nama-nama temennya sak kelas. Nah itu berarti dia punya kemampuan relationship management yang bagus. Ada orang yang sulit, ada orang yang mudah. Tapi seperti saya bilang tadi, ini bukan harga mati. Jadi setiap orang bisa kok kalau memang ingin. Pak, saya ingin jadi orang yang ramah, apa bisa ya Pak? Bisa. Saya ingin jadi orang yang mudah dikenal, mudah dekat dengan orang lain, bisa. Nah, yang kedua, mampu menemukan dasar yang sama dan membangun kebersamaan. Jadi biasanya orang itu suka melihat aku dan kamu bedanya apa. Tapi orang yang punya kemampuan relationship management itu justru lebih melihat samanya apa. Wah, kita sama-sama senang ngaji filsafat nih. Meskipun nanti mungkin di medsos gegeran lagi. Tapi kan ada yang dilihat dasar yang sama. Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika itu yang difokusi yang ikanya. Jadi wah sama-sama orang Jogja, meleset orang Jogjanya ya kita sama-sama Muslim, meleset Muslimnya kita sama-sama Indonesia kok, meleset Indonesianya kita sama-sama warga dunia, meleset warga dunianya kita sama-sama manusia, meleset manusia ya kita makhluknya Allah semua lah ya. Jadi ini namanya kesadaran membangun kebersamaan. Jadi selalu ada alasan untuk kita hidup bersama saling rukun. Cuma memang orang itu biasanya lebih suka mencari basis yang berbeda. Wah, kamu pro kubu sana ya? Berarti musuhku ini. Nah, terus begitu. Hari ini kan logika kita selalu begitu. Tidak, wah kamu pro kubu sana ya, enggak apa-apalah. Yang penting kan kita masih sama-sama Indonesia. Kubu sana juga Indonesia. Nah ini namanya kemampuan menjalin hubungan dengan dasar yang sama. Lebih fokus melihat samanya. Wah kamu alirannya itu ya, enggak apa-apa. Sama-sama Muslim kok kita. Sama-sama Indonesianya kok kita. Nah ini namanya kemampuan menemukan dasar yang sama. Kemudian persuasif. Jadi persuasif ini biasanya lawannya agresif. Agresif itu ingin menguasai, ingin mendominasi, ingin menang-menangan. Tapi kalau persuasif, ya saling mempengaruhi dalam kebaikan dengan cara yang baik. Kadang-kadang diartikan membujuk, merayu, itu kan persuasi. Jadi karakter orang yang bagus, manajemen hubungannya itu persuasif.
Jadi mendorong orang, membangkitkan orang tanpa harus mendominasi, tanpa harus memaksa, tanpa harus menyerang. Kemudian komitmen, dedikasi, dan melayani. Jadi hidup bersama itu kan biasanya kan ada kesepakatan-kesepakatan bersama. Ada keinginan bersama, cita-cita bersama. Nah, orang yang canggih pengaturan emosinya itu mampu berkomitmen. Jadi, wah ini urusan bareng-bareng kita bersama. Tidak apa-apalah saya sedikit berkorban, yang penting keinginan kita bersama tercapai. Ini namanya komitmen. Kemudian dedikasi. Dedikasi itu yang mempersembahkan diri untuk demi kebersamaan. Nyambung dengan melayani tadi. Nah, strateginya jujur, terbuka, memahami. Jadi kalau kita jujur itu enak. Orang tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai atau tidak kita sukai. Kemudian terbuka. Orang terbuka itu enak karena dia masih bisa diajak ngobrol, dia masih bisa diajak diskusi, dia masih bisa saling menasehati. Karena kalau orang sudah tertutup, mengklaim dirinya yang paling benar, paling tinggi, paling baik, paling bagus, dia tidak akan bisa saling dengan kita. Dia pasti inginnya dia lebih tinggi, kita di bawahnya. Kalau sudah seperti ini, ya sulit untuk membangun hubungan yang baik. Makanya ada hadis yang menyatakan kita harus menolong saudara kita, baik yang zalim atau yang mazlum. Zalim ini ingin berposisi di atas. Mazlum itu yang memposisikan dirinya di bawah. Dua-duanya harus kita tolong, karena relasi yang zalim dan mazlum ini relasi yang tidak sehat, bahkan relasi yang tabrakan dengan semangat tauhid. Jadi terbuka dan mau memahami, mau menerima kritik, mau ngaku, mau memperbaiki kalau salah. Itu kan enak. Kita punya teman dikritik tidak marah, kalau pas salah ya dia ngaku, begitu sadar salah dia siap memperbaiki. Kita lebih senang teman yang seperti ini daripada teman yang mungkin pinter tapi ingin menang terus, ingin unggul terus, tidak mau disalahkan. Maka kembangkanlah mental ini kalau ingin jadi pribadi yang menyenangkan, disukai. Jadi sadari bahwa kita itu ya banyak kelemahan. Terima kasih masih ada teman yang mengingatkan. Kemudian akui kalau kita memang salah dan siap memperbaiki. Nah, ini strategi kedua. Yang ketiga, mengakui yang dirasakan orang lain. Ini bagian dari empati tadi. Kalau ada teman curhat bilang saya sedih, oh iya, tidak apa-apa, yang sabar. Ya, ini namanya menerima dan mengakui yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian hargai setiap momen kebersamaan. Jadi kan ada orang itu kalau pas bareng-bareng malah tidak saling peduli, saling cuek. Ya ini berarti kurang bagus relationship manajemennya. Lama tidak ketemu, begitu ketemu gimana kabarnya, baik, terus sudah. Yang satu pegang HP ngadep sana, satu pegang HP ngadep sana. Nah, berarti momen yang sebenarnya berharga, tapi jadinya tidak dihargai. Wah, kok sudah waktunya kita berpisah ya, padahal baru saja ketemu. Sejak tadi sebenarnya, wong yo tadi cuma ngelihat HP-nya terus. Jadi tidak menghargai kebersamaan. Kemudian tidak pelit. Ya, teman kalau pelit itu sudah kiamat, itu sudah. Pelit apa saja. Ada teman pelit waktu misalnya, diajak apa saja enggak bisa. Yuk jalan-jalan yuk, wah enggak bisa nih, aku ada acara ini. Yuk yuk enggak bisa, saya ada tugas. Jadi pelit waktu, meluangkan waktu sebentar untuk kita saja enggak mau. Apalagi pelit uang. Pinjem dong sedikit, oh susah nyarinya, kamu tinggal pinjem. Jadi enggak enak ya kalau punya teman terlalu pelit. Atau pelit tenaga, suruh bantu-bantu enggak mau. Urusan-urusanmu sendiri kok, aku yang capek.
Nah, kalau ingin jadi pribadi yang menarik, yang cerdas secara emosi, ya mari latihan untuk tidak pelit. Ini sebenarnya pelajaran dari korban. Ini besok kan kita mau berkorban. Dunia ini masih tetap tertib, aman, enak, nyaman karena banyak orang yang masih mau berkorban. Kalau semua orang egois, tidak mau berkorban, dunia ini mesti kiamat. Kalau orang tua egois, tidak mau kalah sama anaknya. Dia ingin enak sendiri, ya anak urusan nanti. Itu keteteran mesti dalam keluarga. Anak juga begitu, tidak peduli orang tua, mesti kacau. Harus ada yang punya jiwa, punya semangat berkorban. Dosen misalnya, ya mungkin mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan biaya untuk mahasiswanya, wajar. Kalau dosen, aku nggak mau capek-capek untuk kamu, atau nggak mau ya sulit punya mahasiswa yang berkualitas. Jadi di antara rahasia relationship management itu ya kesediaan untuk saling berkorban, tidak pelit. Baik, saya sisipi satu, ada teori dari Derrida. Teori tentang forgiveness. Ya, filosof Perancis yang terkenal dengan hermeneutika radikalnya. Saya bacakan ya, kalimatnya mudah. Kalau bagi Derrida, yang namanya maaf itu pasti tidak bersyarat. Kalau ada syaratnya, itu bukan maaf, tapi dagang. Jadi katanya Derrida, maaf yang bersyarat itu bukanlah sebenar-benar maaf. Ia sejatinya adalah transaksi, timbal balik ekonomi, yang dengan satu dan lain cara punya daya tawar politis tertentu, lebih-lebih jika ia mengharuskan adegan-adegan penyesalan. Kalau bahasanya Derrida, skins of repentance. Kalau mau saya maafkan, cium dulu kaki saya. Itu tidak, itu berarti bukan memaafkan, ada syaratnya. Kalau mau saya maafkan, ini dulu, itu dulu, penuhi dulu ini. Katanya Derrida, itu bukan memaafkan. Maaf itu menjadi bersyarat karena ia diberikan. Hanya jika yang bersalah melakukan permintaan maaf, apologi, excuse, atau pengakuan, confession, atau penyesalan, dan atau penebusan. Jadi maaf itu disebut bersyarat kalau kita yang pertama apa? Nyuruh orang minta maaf. Ini berarti maafnya jadi bersyarat. Harus dimuat di harian nasional 5 hari berturut-turut, 1 halaman penuh, itu bersyarat. Berarti orangnya tidak niat memaafkan. Ya, saya maafkan, asal proses hukum jalan terus dan dia dihukum sebanyak-banyaknya, seberat-beratnya. Itu namanya bukan memaafkan juga. Bersyarat. Atau pengakuan. Dia harus ngaku kalau salah, itu berarti bukan maaf. Menuntut penyesalan dan menuntut penebusan itu juga bukan maaf. Bayar dulu utangmu baru saya maafkan. Itu berarti bukan maaf beneran. Oke. Terus katanya Derrida lagi, maaf yang murni adalah maaf yang diberikan secara unconditional. Di sini maaf merengkuh asosiasi maknanya yang tak bisa dipisahkan. Indissociable, yaitu memberi, forgive. Bukan meminta atau menuntut. Kenapa sih istilahnya memberi maaf? Ya kalau bahasa Inggris kan forgive, for itu kan untuk, memberi, forgive, give itu memberi. Jadi maaf itu memberi. Tidak ada hubungannya dengan yang meminta maaf. Kalau kita memberi setelah diminta, apalagi ada syarat-syaratnya,
itu sebenarnya bukan memberi, tapi jual beli. Saya maafkan kalau sudah dimuat di koran nasional 1 halaman penuh. Itu kan jual beli. Kesalahannya dia harus ditukar dengan dimuat di koran. Itu bukan pemaafan. Kalau pemaafan itu ya tidak ada hubungannya dengan permintaan, tidak ada hubungannya dengan tuntutan. Kasih aja maaf orang yang bersalah padamu. Di situ nilai forgive-nya, nilai memberinya kelihatan. Kalau nunggu diminta, apalagi nunggu dibalas, ya berarti bukan maaf itu sebenarnya. Ya nyari impas saja. Nyari pembalasan dari kesalahan, bukan pemaafan. Karena maaf itu hanya memberi, maka katanya Derrida, maaf yang paling tinggi, kalau bahasa maaf yang paling utama itu memaafkan yang tidak termaafkan. Susah ya kalimatnya. Itu yang kalau di filsafat namanya afuria. Afuria itu ada paradok kebingungan, tapi memang benarnya di situ, katanya Derrida. Jadi memaafkan hanya yang tak termaafkan, bahasanya Derrida itu. Kalau saya maafkan hanya yang bisa dimaafkan saja, itu biasa. Anak kecil juga bisa, tapi yang tidak termaafkan itu berat. Yang paling butuh dimaafkan kan yang tak termaafkan ini. Salahmu padaku sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Justru katanya Derrida, yang tidak bisa dimaafkan itu loh. Kalau dimaafkan itulah namanya forgiveness. Terlalu besar, terlalu sakit hati ini oleh perbuatanmu misalnya. Itu kan tak termaafkan. Disitulah nilai utamanya memaafkan. Kalau kita memaafkan milih-milih, ya yang bisa dimaafkan saya maafkan Pak, ya enggak. Nah, itu belum utama, belum forgiveness yang sejati. Forgiveness yang sejati itu ya memaafkan semuanya, khususnya yang tak termaafkan. Jadi itu benar-benar bersih dari marah, dari dendam. Kalau kita masih pilih-pilih, masih bersyarat, masih belum memaafkan. Nah itu Derrida. Oke, terus kalau tadi kan orang yang disalahi, sekarang kita bahas orang yang bersalah. Jangan keliru, orang yang bersalah juga butuh memaafkan dirinya sendiri. Kalau tidak, sama kayak orang yang tidak memaafkan, dia juga tidak akan bisa move on. Orang yang selalu merasa bersalah, itu juga tidak bisa apa-apa, dia tersiksa, terpenjara oleh kesalahannya. Di titik tertentu dia harus memaafkan dirinya sendiri. Cuma memaafkan ini ada prosesnya, itu ada 4 proses itu. Responsibility, remorse, restoration, dan renewal. Lakukan 4 ini, maka kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita memang hilaf. Gitu ya tadi aku ngomongnya. Nah itu kan menyesal. Kok gini ya situasinya? Kok aku tadi melakukan itulah, harusnya nggak saya lakukan, kok tak lakukan. Nah itu kita kan menyesal tuh, diinget-inget terus sampai nggak bisa tidur, itu kan juga susah. Kadang yang bersalah itu double gelisahnya dibandingkan yang disalahi. Orang yang bohong itu gelisahnya 2 kali lipat orang yang dibohong. Kalau nggak percaya kamu coba bohong, itu mesti gelisah. Maka lakukan 4 hal ini untuk memaafkan diri sendiri. Yang pertama apa? Responsibility. Tanggung jawab. Akui kalau salah dan siap tanggung jawab. Segala kerugian akibat kesalahan ini, saya siap menanggungnya. Kalau ada kerugian materi, saya ganti kalau punya. Kalau punya, kalau nggak punya diganti pakai apa?
Ya, kalau resikonya harus polisi ya monggo dipolisikan. Saya siap tanggung jawab. Itu lebih kondusif untuk hidup yang lebih ringan. Diakui dan siap tanggung jawab. Oh iya Pak, saya yang nyontek tadi. Kalau saya nggak lulus mata kuliah ini nggak apa-apa Pak. Lebih ringan kan hidupmu daripada enggak Pak, saya nggak nyontek, kebetulan aja ada kertas buka kok ada materinya. Iya, kalau kamu kan semakin berat itu kan kamu di luar. Wah iya ya tadi bohong sama dosennya ngapain gitu aja. Mau nyontek nggak nyontek balik nilainya segitu-gitu aja. Maka responsibility tanggung jawab. Nanti bikin kamu ringan. Kalau sudah mengakui dan siap tanggung jawab, remorse. Remorse itu menyesal. Dan aku tidak akan ngulang lagi, kapok aku. Itu menyesal. Kalau siap tanggung jawab, tapi kok tidak menyesal, itu alamat diulang lagi. Harus ada menyesalnya. Saya tidak akan ngulang lagi, Pak. Saya menyesal. Itu remorse. Kalau sudah remorse, nyesel tuh tadi, baru restoration. Restorasi itu memperbaiki yang keliru. Kalau ada hak yang harus dikembalikan, dikembalikan. Dirinya sendiri, mentalnya yang rusak, dipulihkan. Dinasehati, diputihkan lagi. Diingat-ingat bahwa tidak usah melakukan kayak gitu lagi. Dibersihkan batinnya, dikembalikan semua hak yang berkaitan. Itu namanya restoration. Siap untuk mengembalikan. Siap untuk memperbaiki segala yang rusak, lahir maupun batin. Baru setelah responsible, setelah remorse, setelah restoration, kita bisa renewal. Lahir kembali sebagai orang yang baru, yang bersih, yang siap maju lagi, yang siap berkembang lagi, renewal, pembaruan. Jadi lahir kayak bayi lagi, siap beraktivitas lagi setelah memaafkan dirinya sendiri. Maafkanlah dirimu. Jalannya itu. Kalau nggak mengalami 4 ini bisa enggak Pak? Ya bisa, cuma konstantif tadi, tidak performatif. Enggak ngefek, kamu tetap merasa bersalah nanti. Maka responsible, remorse, restoration, dan renewal.